Halo semua, kembali lagi di pembahasan soal OSNP Kimia tahun 2025. Kali ini kita akan membahas soal nomor 4. Kita baca dulu soalnya ya. Dalam industri peleburan besi, reduksi senyawa besi 3 oksida itu Fe2O3, yang ini ya, menjadi logam besi merupakan proses utama yang terjadi dalam tanur tinggi atau blast furnace. Salah satu reduktor yang umum digunakan adalah karbon monoksida atau CO. Ini ya, CO. Reaksi reduksi yang berlangsung adalah sebagai berikut. Ini persamaan reaksinya. Proses ini berlangsung pada suhu tinggi sekitar 1000 sampai 1800 Kelvin dan sangat bergantung pada aspek termodinamika dan kinetika. Ini ada data delta H sama delta S di suhu 1000 Kelvin. Terus ada poin-poin soal A sampai G. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Kita mulai dulu dari yang poin A. Perubahan energi bebas Gibbs standar reaksi pada suhu 1000 Kelvin adalah, oke baik, untuk yang A ini kita pakai rumus saja hubungan antara delta G, delta H, dan delta S ya. Kurang lebih seperti ini rumusnya. Delta G sama dengan delta H minus T dikali delta S. Kita kan mau mencari delta G ya tinggal dimasukin aja delta H-nya berapa, yang ini. Minus 24,8 kilojoule per mol. Kita nyatakan dalam kilojoule ya, ini kilojoule per mol. Berarti tetap 24,8 kilojoule per mol dikurangi suhunya 1000, kemudian delta S-nya adalah minus 33,1 joule per mol Kelvin. Ingat kita mencari dalam satuan kilojoule, berarti joule ini jadikan kilojoule dulu, sehingga 33,1 bagi 1000 jadinya 0,0331. Nah kayak gini ya. Tinggal kita hitung saja pakai kalkulator. Minus 24,8 dikurangi 1000 dikali minus 0,0331. Oke, ini jawabannya jadinya adalah 8,3 ya. 8,3 kilojoule per mol reaksi. Delta G adalah positif, berarti untuk yang poin B, berdasarkan perhitungan nilai delta G, kespontanan reaksi yang paling benar adalah, berarti kespontanannya adalah spontan ke kiri atau ke arah reaktan. Spontan ke kiri juga boleh ya. Kalau minus dia berarti spontan ke arah produk. Nah, kalau positif berarti spontan ke arah reaktan. Atau tidak spontan ke arah produk juga boleh. Tergantung nanti pilihan di soalnya seperti apa. Kita lanjutkan. Poin C, suhu maksimum agar reaksi masih berlangsung spontan secara termodinamika adalah, ini kita mencari suhu maksimum agar berlangsung spontan. Nah, syarat berlangsung spontan itu kan delta G itu harus kurang dari 0 gini kan. Nah, delta G tadi adalah delta H dikurangi T kali delta S. Ini harus kurang dari 0. Delta H-nya adalah, kita anggapnya pakai ini ya, pakai nilai yang di suhu 1000 Kelvin ini ya. Tangkap delta H sama delta S-nya konstan aja, berarti ini minus 24,8 dikurangi T-nya kita nggak tahu, dikali delta S-nya adalah minus, kita jadikan kilojoule 0,0331. Ini harus kurang dari 0. Ini ya. Ya udah berarti di sini kita punya minus 24,8 ditambah 0,0331 T harus kurang dari 0, ini berarti 0,0331 T kurang dari, ini benar ruas ditambah 24,8 kedua ruasnya jadinya ini 24,8 sini. Kemudian T-nya adalah T-nya harus kurang dari 24,8 dibagi 0,0331. Nah, berarti T-nya harus kurang dari, ini kita hitung aja pakai kalkulator, 24,8 bagi 0,0331. 749,2447 ya.
749 aja lah ya. Berarti suhu maksimum agar dia berlangsung spontan reaksi ini, berlangsung spontan itu berarti spontan ke arah produk ya. Berarti adalah 749, sekian tadi ya, Kelvin. Ini poin C. Sekarang untuk poin D, nilai konstanta kesetimbangan reaksi tersebut pada 1000 Kelvin adalah, baik sekarang kita menghubungkan delta G dengan konstanta kesetimbangan, itu berarti adalah delta G sama dengan minus RT ln K. K ini konstanta kesetimbangannya ya. Jadi kita masukin aja delta G-nya di 1000 Kelvin, tadi kita udah hitung di poin A ya. Nah ini 8,3 kilojoule. 8,3 kilojoule kita jadikan joule aja, jadi 8.300 ya, joule per mol. Sama dengan minus R-nya, kenapa kita jadikan joule? Karena kita mau pakai R yang satuannya joule per mol Kelvin, yaitu 8,314. Suhunya 1000 dikali ln K, gini kan? Ln K itu adalah minus 8.300 dibagi, ini kan 8,314 kali 1000 jadinya 8.314 ya. Nah, kayak gini. Ya udah, langsung aja kita hitung nilai K-nya. Ini ln, kalau mau dihitung K-nya berarti E pangkat ya. Kalau log berarti 10 pangkat. Oke, berarti kita pencet E dulu. E itu di sini. E pangkat berapa ini? Jadinya minus 8.300 dibagi 8,314 gini ya. Berapa nih? 0,3685 itu aja. 0,3685. Ini adalah konstanta kesetimbangannya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jika tekanan parsial CO2 dan CO masing-masing 2 atm dan 1 atm, berarti yang 2 atm ini CO2, yang 1 atm-nya adalah CO gini ya. Pada 1000 Kelvin nilai delta G reaksi tersebut adalah, oke baik, ini adalah kondisi yang tidak setimbang ya, atau kondisi sembarang lah. Kalau kondisi sembarang bisa kita pakai rumus kayak gini. Delta G sama delta G standar tambah RT kali ln Q. Nah, Q itu apa? Q itu mirip ya, eh, konstanta kesetimbangan, tapi bukan dalam keadaan setimbang. Keadaannya bebas berapa. Nah, kalau dari reaksi ini, kita tulis di sini aja ya. Q itu akan sama dengan tekanan parsial CO2 pangkat 3, karena koefisien 3, dibagi tekanan parsial CO pangkat 3 juga. Nah, gini. Fe dan Fe2O3-nya nggak kepake karena dia fasenya solid ya. Kita pakai yang gas saja. Oke, baik, langsung aja kita masukin. Berarti delta G ini sama dengan delta G standar yang tadi ya, yang di poin A, 8,3 kJ per mol atau 8.300 Joule per mol tambah 8,314 dikali 1000 dikali ln Q-nya kan tekanan CO2 pangkat 3 dibagi tekanan CO pangkat 3 juga ya. Berarti ini 2 pangkat 3 per 1 pangkat 3 kayak gini. Ya udah, kita masukin ke kalkulator aja. 8.300 tambah 8.314 kali ln 2 pangkat 3 dibagi 1 pangkat 3. Oke, kita lihat hasilnya berapa. Ya, ini hasilnya ya. 25588,48. 25588,48. Satuannya joule per mol. Tapi kalau kita mau kilojoule per mol, ya tinggal bagi 1000 aja, jadinya 25,58848 kilojoule per mol. Atau mau di buletin 2 angka belakang koma berarti 25,59 kilojoule per mol. Kayak gini ya. Selanjutnya, poin F. Setelah reaksi pada E mencapai kesetimbangan, tekanan parsial gas CO2 adalah, oke baik. Ini kita perlu bikin skema reaksinya dulu ya. Untuk yang F, kita tulis aja reaksinya, berarti Fe2O3 tambah 3CO kesetimbangan jadi Fe tambah 3CO2 gini ya. Oke, baik.
Mula-mula bereaksi setimbang. Untuk Fe2O3 sama Fe kita nggak usah pedulikan, kita hitungnya fokus ke 3CO aja atau ya ini, CO sama CO2-nya. Kita masukkan nilai mula-mulanya untuk CO adalah yang ini ya, 1 atm, 1 untuk yang CO2 ini adalah 2 atm. Bereaksi ya, ini boleh asumsi bereaksi ke kanan atau ke kiri, tapi harusnya karena ini Q-nya adalah 8, sementara konstanta keseimbangan tadi 0, sekian, Q-nya lebih besar dari konstanta keseimbangan, harusnya dia bergeser atau reaksinya terjadi ke arah kiri ya. Ya udah ini kita misalkan aja minus X boleh, 3X juga boleh ya. Karena ini koefisien CO2 sama CO-nya sama, jadi kita minus X aja. Ini minus X berarti ini plus X, berarti kondisi akhirnya untuk CO adalah 1 ditambah X, untuk yang CO2 adalah 2 dikurangi X. Tadi nilai konstanta keseimbangannya adalah, ada ya sudah kita hitung ya tadi ya, di poin sebelumnya ya. Kita terus belajar ekspresinya untuk konstanta keseimbangannya. K ini berarti itu akan sama dengan tekanan CO2 di pangkat 3 dibagi tekanan CO di pangkat 3 juga pada kondisi kesetimbangan tentunya, yaitu yang ini. Nah, sekarang kita masukkan nilai K-nya dulu, kita cek di soal sebelumnya. Ini ya, nilai konstanta kesetimbangannya 0,3685. 0,3685 itu sama dengan tekanan CO2-nya 2 minus X pangkat 3 gitu kan. Terus yang CO 1 plus X pangkat 3 juga. Nah, kayak gini. Ini bisa aja sih pakai shift solve ya. Ya, kita pakai shift solve aja supaya ketemu berapa nilai X-nya. 0,3685 sama dengan 2 minus X pangkat 3 dibagi 1 plus X pangkat 3 juga. Shift, terus solve. Nilai X-nya berarti ya bebas saja sih mau nyobain berapa. Ini 1 gitu aja. Kita cek. Nah, ini ketemu ya X-nya 0,7473. 0,7473. Ini X-nya. Tapi yang ditanyakan di sini adalah tekanan CO2. Tekanan CO2 yang mana tuh? Tekanan CO2 tuh yang ini. 2 minus X. Jadinya VCO2 adalah 2 minus X atau 2 dikurangi 0,7473. Ya, tinggal kita hitung aja pakai kalkulator. 2 dikurangi ans 1,2527. Satuannya adalah ATM. Nah, ini adalah tekanan parsial dari CO2 setelah mencapai kesetimbangan. Nah, ini untuk jawaban yang F. Oke, F beres. Sekarang kita ke soal yang terakhir yaitu poin G. Nilai perubahan entropi alam semesta untuk reaksi tersebut adalah berapa gitu ya. Oke, definisi entropi semesta dulu atau perubahan entropi semesta. Perubahan entropi semesta itu sama saja dengan perubahan entropi sistem ditambah perubahan entropi lingkungan. Nah, perubahan entropi sistem itu yang mana? Ya yang ini, delta S reaksinya yaitu minus 33,1. Nah, terus untuk delta S lingkungan, nah delta S lingkungan itu sama saja dengan ini ya, delta S lingkungan sama saja dengan Q yang ke lingkungan dibagi suhunya. Nah, kita asumsinya suhunya 1000 Kelvin gitu ya. Berarti delta S lingkungan ini itu adalah Q yang diterima lingkungan. Q yang diterima lingkungan itu berarti yang ini ya, delta H-nya. Kan dia melepaskan panas nih, melepaskan kalor sebanyak 24,8 kJ.
Tapi dikilingkan jadinya positif karena lingkungannya yang menerima kalor gitu kan. Jadinya Q-nya di sini adalah 24.800 gitu, dibagi T-nya 1000. Ya ini berarti 24,8 ya. Satuannya Joule per mol Kelvin. Oke, nah tinggal kita masukkan aja ke sini. 24,8. Nah, berarti entropi semestanya berapa? Minus 33,1 ditambah 24,8. Ya, minus 8,3. Minus 8,3 Joule per mol Kelvin. Oke, selesai sudah pembahasan soal nomor 4 OSNP Kimia tahun 2025. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.